bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Hadir di sini, urapilah kami, ya Roh Kudus, penuhi kami semua di sini. Bapa hadir di sini, urapilah kami, ya Roh Kudus, penuhi kami semua di sini. Tidak mau kudus, Roh Kudus, tuntunlah kami, ya Bapa, Bapa, ku sembah Bapa. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh hati katakan, Bapa hadir di sini, urapi setiap kami di tempat ini, Bapa. Kami buka hati, kami buka jiwa kami di hadapan-Mu, Bapa. Penuhi setiap kami di tempat ini. Yo Bapa, ini kami di hadapan-Mu. Penuhi kami, Bapa. Haleluya. Buka hatimu, kata Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tuntunlah kami, ya Bapa, Bapa.
Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal, katakan Bapa. Dengan sungguh hati kita buka hati kita buka jiwa kita. Nyatakan bahwa kita butuh kehadirannya lebih lagi dalam hidup kita. Kami di sini bersama-sama ya Bapa. Ya Bapa, hadir di urapilah kami. Roh Kudus, penuhi semua di sini. Nyatakan ya Roh Kudus, ini kami ya Bapa kami. Urapilah setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapa. Sungguh kami haus, kami lapar akan kehadiran-Mu Bapa kami. Ya Bapa, ya Roh Kudus, tutuplah setiap kami. Bersama-sama katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, tutuplah kami ya Bapa. Engkau satu-satunya yang kami. Engkaulah hidup kami Bapa. Engkaulah kepunyaan kami. Haleluya. Mari katakan Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku. Lebih dari darah dalam tubuh. Sungguh untuk segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Amin. Ku hanya mengadu padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Haleluya. Lebih lagi kita dengan pujian ini dengan iman kita. Nyatakan bahwa Dia salah segala dalam hidup kita. Lebih lagi katakan Engkau satu-satunya yang ku perlu.
dari darah dalam hidupku, lebih dari nyala dalam tubuhku. Amin. Engkau sungguh segalanya bagiku. Kami nyatakan ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Kami hanya bergantung padamu Bapa. Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagi kami. Nyatakan ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, kau pembelaku, takkan pernah sekalipun ku, amin, sepanjang hidupku. Haleluya, amin, haleluya. Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Nyatakan lagi, Engkau satu-satunya. Haleluya. Lebih dari darah dalam tubuh. Engkau segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya mengandalkan Engkau Bapa dalam segala perkara dalam hidup kami. Haleluya. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Lambaikan tanganmu, ku percaya padamu Bapa. Kau pelindunganku, kau pembelaku, takkan pernah sekalipun kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya kau ku percaya. Ku percaya padamu Bapa. Kau pelindunganku, kau pembelaku, takkan pernah sekalipun kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya kau yang, jemaat Tuhan saja katakan ku percaya pada, amin, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ku percaya padamu Bapa. Kau pelindunganku, kau pembelaku, takkan pernah sekalipun kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya kau yang ku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku hanya kau yang, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku hanya kau yang ku perlu. Haleluya, amin. Cium cinta padamu. Haleluya. Aku ada hari ini karena-Mu. Katakan kasih setia. Oh, begitu besar cinta-Mu. Amin. Kau selamatkanku.
persembahkan untuk-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, aku hidup karena amin. Kasih setia-Mu. Haleluya. Begitu besar cinta ini kami yang Kau kasih Bapa. Kau anugerahkan begitu besar kasih-Mu pada kami Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu Bapa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama-Mu darah-Mu, nyawa-Mu, nyawa-Mu. Kau curahkan padaku di Kalvari. Dosaku dan kini darahku, nyawaku, nyawaku. Kami persembahkan untuk-Mu, untuk kesenangan-Mu, untuk mencintai-Mu Bapa. Bukti kunci darah-Mu, darah-Mu, nyawa-Mu, nyawa-Mu. Kau curahkan, haleluya, untuk menyelamatkan kami. Dan kini kami persembahkan nyawa dan hidup kami padamu Bapa. Haleluya. Kami berserahkan. Ya Allahku, ku cintai-Mu. Haleluya. Haleluya. Halo Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church. Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Bagi Anda kaum wanita, mari hadir dalam ibadah Waski Rehoboth Ketapang pada hari Rabu pukul 6 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi Anda yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Yohana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless. Kita dengan pujian sebagai pengakuan hidup kita di hadapan Bapa kita. Kita mau persembahkan hidup kita benar-benar sebagai persembahan yang kudus, yang suci kepada Dia. Benar-benar kita mau persembahkan segalanya di hadapan Dia.
kita akui, kita mau dibentuk oleh Dia. Mari dengan pujian dikatakan di hadapan kekudusan. Di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tatak pengadilan-Mu, ku serupa seperti di hadapan-Mu Bapa, di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tatak pengadilan-Mu, ku serupa seperti. Mari kita makin berdiri di hadapan-Nya, katakan semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum ku menghadap tata pengadilan, ku serupa Ramu. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Di hadapan tatap kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku.
seperti Lebih sungguh katakan, semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandanganmu sebelum ku menghadap tatap penadilanku ku serupa seperti ku serupa seperti putramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Bapa di surga. Haleluya. Miliki keberadaan kami. Haleluya Bapa. Kami mau bersih di hadapan-Mu. Kami mau bersih di pandangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami mau semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu semua yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mau selesaikan, kami mau tinggalkan. Kami mau hidup semakin suci di hadapan Tuhan, semakin kudus di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau tolong kami agar kami semakin kudus di hadapan-Mu, semakin suci, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Engkau terus menuntun langkah hidup kami. Biarlah Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu selalu membersihkan hati nurani kami, memimpin hidup kami ke dalam segala rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir, memenuhi setiap kami, memimpin kami, bahkan Engkau memenuhi kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang mesti kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Saya akan bacakan ayat ini kepada kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, dan apabila aku pergi ke situ untuk menyediakan, saya baca ulang, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Keinginan Tuhan Yesus dan kerinduan Tuhan Yesus adalah membawa orang percaya di mana ia berada, maka orang percaya juga berada. Ia tidak ingin ada orang yang berada di tempat yang lain selain di tempat di mana ia berada. Inilah kerinduan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat kerinduan Tuhan Yesus ini di dalam doa Tuhan Yesus, Yohanes pasal 17, ia berdoa kepada Bapa di surga. Jadikan mereka satu, seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin
kita juga mengalami kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus mengalami kemuliaan dan dia bersatu dengan Bapa di dalam misi dan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu setiap kita harus memantaskan diri kita untuk berada di mana Yesus berada. Untuk melayakkan diri kita di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Karena keberadaan Tuhan Yesus ya tidak secara otomatis menyebabkan keberadaan kita bersama dengan Dia. Ketika Ia datang untuk kedua kalinya, firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa Dia akan mencari adakah iman di bumi ini. Ia mau menemukan apakah di dalam diri orang percaya ada iman di dalam dirinya. Ya, kita baca dulu ayatnya. Di dalam Injil Lukas. Pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ketika Yesus datang menjemput kita, di mana Ia berada, untuk menempatkan di mana Ia berada, adakah Ia menemukan iman yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara? Seperti Abraham yang adalah seorang yang taat kepada Elohim Yahweh. Ketika ia disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia mau melakukannya, saudara. Dia tentu belum menjadi orang yang sempurna. Orang yang masih melakukan kesalahan. Tetapi dalam sejarah hidupnya, saudaraku, kita melihat bahwa Abraham terus mengalami proses pembelajaran, di mana ia semakin taat, bahkan ia sanggup mempersembahkan apa yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang setiap kita belum sempurna. Kita masih melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, maukah kita selalu belajar hidup dalam ketaatan? Maukah kita hidup semakin sempurna di hadapan Tuhan? Supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Ia menjemput kita, kita layak berada di mana Ia berada. Kita melihat di sini, saudaraku, Abraham yang adalah seorang yang belum sempurna. Dia mau melakukan perintah Elohim Yahweh tanpa berbantah-bantah. Tanpa berbantah-bantah, saudaraku. Yang dalam hal ini, ia menyadari bahwa dirinya yang seharusnya, sepatutnya tidak layak untuk melakukan kehendak Allah, untuk hidup berdampingan dengan Allah. Sekarang dia boleh dipilih oleh Allah. Tentu ia mau melayakkan dirinya. Ia mau melayakkan dirinya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara berpikir seperti inilah yang harus dikenakan oleh kita orang percaya. Banyak orang yang tidak mau merubah kehidupannya. Banyak orang Kristen yang tidak mau merubah cara hidupnya. Dengan janji Tuhan yang begitu besar.
untuk memberikan kita kehidupan kekal, untuk menghindarkan kita dari api kebinasaan. Tapi toh orang Kristen meskipun sudah percaya Yesus, mengaku sudah percaya Yesus, tetapi dia tidak mau berubah. Dia tidak mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan abadinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu kenyataan yang cukup menyedihkan bagi kita, saudara. Dan orang-orang seperti ini bisa saja termasuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa keselamatan yang abadi itu sangat berharga, saudara. Melebihi segala-galanya. Dan kita harus berani mempertaruhkan segala sesuatu untuk keselamatan ini. Ada amin bagi saudara yang terkasih? Ada amin? Ya. Mempertaruhkan di sini bukan saudara kita mau berbuat sesuatu untuk mendatangkan keselamatan kita, bukan. Tetapi kita mau melayakkan diri kita. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Kalau saudara mau masuk di dalam satu komunitas, ya, apalagi komunitas orang berada gitu ya, kadang kita melayakkan diri kita. Kita pakaian lebih rapi, ya, kita pakai aksesoris yang kayak juga dimiliki komunitas itu. Ya kan saudara? Ya. Kita berusaha supaya kita masuk dalam komunitas itu. Kita diterima di dalam komunitas tersebut. Dan banyak orang ya bisa melakukan hal itu. Bahkan dia, maaf kata saudaraku, yang kehidupannya tidak secara materi tidak mampu. Waduh, dia berusaha kayak orang yang juga berkelas. Supaya dia bisa masuk dalam kelompok yang tidak berkelas. Maksud saya masuk kelompok yang berkelas ya. Dia yang level bawah berusaha memantaskan dirinya. Nah, banyak manusia tuh sekarang hidup seperti itu. Ya. Tanpa mau kelihatan kaya, sukses. Padahal keadaannya belum tentu, saudara. Supaya dilihat orang pantas. Nah ini saudaraku. Tapi dia lupa ketika kita hidup di hadapan Allah, ya, dia tidak berusaha sebagaimana dia berusaha untuk memantaskan dirinya di hadapan manusia. Jadi banyak manusia itu lebih suka memantaskan dirinya di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Kita tidak boleh begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang paling utama adalah kita harus memantaskan diri kita di hadapan Bapa di surga. Di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi kita jangan mau dipantaskan di hadapan manusia, tapi tidak mau memantaskan diri kita di hadapan Allah. Kita memberikan upaya yang terbaik untuk supaya dilihat atau kelihatan pantas di hadapan manusia. Tapi kita tidak memberikan usaha yang sepadan untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah. Nah, mungkin ada banyak orang Kristen yang berkata, Pak, kita sudah dipantaskan Tuhan. Ya. Kita sudah dipilih Tuhan. Nah ini saudaraku, doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman seperti ini sering menyesatkan banyak orang, saudara. Padahal di dalam Alkitab sangat jelas. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14.
Di situ ada perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta kawin anaknya. Lalu dia menyebarkan undangan kepada orang-orang tertentu. Tapi justru tidak dihargai. Ketika pelayannya datang kembali kepada tuannya berkata bahwa undangannya tidak diindahkan. Tuannya berkata, kalau begitu kita undang semua orang yang ada di persimpangan jalan, semua diundang. Demikian juga ya, hambanya itu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Lalu datanglah orang-orang berkumpul di situ. Ya, kita baca ayatnya ya, supaya jelas ya. Matius pasal 22. Ya. Nah, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu undangannya. Di ayat 11 12 ya, ayat 11 dan 12. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 14, sebab banyak orang yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya undangan itu untuk semua orang. Ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam acara pesta itu, kita harus berpakaian pesta. Keselamatan diberikan kepada kita semua. Tetapi kita harus menghargai anugerah keselamatan itu. Kita harus berpakaian pesta. Apa itu pakaian pesta, saudaraku? Inilah hidup yang kudus. Hidup yang kudus. Hidup yang berkenan di hadapan Allah, saudara. Jadi jangan kita merasa Tuhan Yesus ada di sorga, otomatis kita nanti ada di sorga. Enggak, saudaraku. Kita harus memantaskan diri kita. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kita hari-hari ini sudah memantaskan diri kita? Lebih memantaskan diri kita kepada Tuhan atau kepada manusia? Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perlu kita renungkan bersama-sama kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas pasal 14, juga ada satu perumpamaan yang menyatakan hal yang hampir senada ya, perumpamaan tentang orang yang berdalih ya. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, perumpamaan tentang orang yang berdalih. Di situ ada seorang ya yang mengundang ya, orang yang dijamu masuk dalam kerajaan Allah. Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar, ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Saudara nanti bisa baca ya. Tetapi orang yang diundang itu banyak alasan. Ada yang mau ngurus ladang lah, ada yang mau mengurus binatang ternaknya, ada yang macam-macam segala alasan, saudaraku. Dan akhirnya tuannya ini berkata bahwa hidangan sudah disiapkan ya, ayat 24 ya. Sebab aku berkata padamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Ya,
undangan keselamatan itu juga ditujukan kepada banyak orang, termasuk orang Kristen. Tetapi kita hari-hari ini banyak sekali urusan, banyak sekali. Kalau diajak untuk melakukan kehendak Allah, waduh banyak sekali alasannya saudara. Ya. Jangan kita berpikir kalau kita sudah menjadi Kristen, kita sudah meresponi undangan dari Tuhan itu. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Bukankah kita juga hampir sama atau sama dengan para undangan yang masih berkata, aku sangat sibuk, aku masih banyak urusan. Kalau diajak untuk hidup kudus, wah masih banyak urusan. Mani saudaraku, hati-hati orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan menikmati jamuan. Tidak menikmati jamuan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Saya sudah sampaikan bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar, bukan karena Yesus itu datang dari surga, lalu otomatis dia kembali ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus itu dampak dari apa yang telah dia lakukan di hadapan Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, karena ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Allah sangat meninggikan dia. Allah membangkitkannya dari maut. Allah mengangkatnya ke sorga dan duduk di sebelah kanan tata Allah. Artinya diberi kekuasaan, diberi kemuliaan. Nah ini tempat di mana Yesus berada ini adalah tempat yang di mana kita akan tuju. Di mana ia berada, di situ ya kita pun berada. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, kita harus memperhatikan ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita hari-hari ini. Kalau orang mempersiapkan suatu acara, apalagi pernikahan saudara ya, wah bisa bertahun-tahun. Untuk sesuatu yang tidak kekal, saudaraku ya. Tidak kekal. Saya, saudara, punya kenalan. Lalu mau menikah, undang kami. Setelah menikah, saudaraku, 2 minggu udah bercerai. Ya. Ketika dia menikah, pestanya cukup mewah. Ya, dalam taraf teman saya ini cukup mewah. Tapi 2 minggu saudaraku sudah bercerai. Saya tahu bahwa dia cukup lama mempersiapkan pernikahannya. Tapi hanya bertahan 2 minggu. Coba bayangin saudara. Artinya apa saudaraku? Ya banyak orang lebih mempersiapkan sesuatu yang tidak bernilai kekal. Dengan begitu serius. Tapi dia tidak mempersiapkan dirinya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika Yesus datang kedua kali, apakah ia dijemput oleh Tuhan Yesus? Apakah dia masuk dalam golongan orang yang akan berada di mana Yesus berada atau tidak? Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah tentu hal ini saudara bukan sesuatu hal yang berlebihan. Ya. Dan ini memang bagian kita kalau kita mau memantaskan diri di hadap untuk berada di mana Tuhan Yesus kita berada. Sebab kalau kita melihat kekekalan, ya, kita akan mengerti bahwa betapa bernilainya keberadaan itu. Betapa bernilainya keberadaan itu, saudaraku. Dan itu sangat berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita miliki saudaraku,
kita mau melepaskan ya, untuk mengikut Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara ya. Dari Lukas 14 itu saudaraku, kita baca ayat 33. Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kita mau melepaskan segala sesuatu. Kita tidak mau terikat dengan segala sesuatu. Ya, yang tentu di sini menghalangi kita mempersiapkan diri. Saudara, adakah sesuatu itu yang menghalangi saudara mempersiapkan diri saudara untuk layak duduk, untuk layak berada di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang hobi ya saudara ya, kita begitu bergairah, kita begitu semangat ya. Saya punya beberapa teman yang hobi mancing, saudaraku ya. Dan ini dia bukan nelayan. Ya, dia hanya hobi mancing. Dan demi hobi mancingnya, saudaraku, bisa berhari-hari, bahkan 1 minggu kadang nggak pulang. Saudara. Ya, padahal dia bukan nelayan, cuma hobi. Kadang ada istrinya yang di rumah yang ditinggal, yang ditinggal dalam waktu yang cukup lama. Nah ini saudaraku. Nah mungkin kita juga saudaraku, ini juga bagi kita semua. Kita yang punya hobi, kita begitu bergairah untuk melakukannya saudaraku. Tetapi saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, adakah suhu gairah kita juga naik seperti kita dengan hobi kita, saudara? Seharusnya kalau kita berbicara tentang soal Tuhan, berbicara tentang mempersiapkan diri kita, ini harus menjadi gairah utama kita. Ada amin Bapak Saudara? Ini harus menjadi gairah utama kita. Kalau berbicara tentang hidup kudus, kita harus bersemangat. Jangan sebaliknya jadi lemah, jadi loyo. Iya Pak, ya. Ya saya tahu ya Bapak Ibu Saudara, apalagi saudara yang merasa nggak pantas. Ya. Kalau berbicara tentang hidup kudus, waduh langsung ciut. Langsung menundukkan kepalanya. Aduh Bapak Ibu Saudara, ya. Saya juga sama seperti saudara. Ya. Kita mengalami proses. Jangan ada yang merasa minder di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa. Tetapi saudaraku ingat, jangan nggak tahu diri. Kalau sudah berdosa, sudah merasa nggak benar, kita harus bertobat. Jangan sudah nggak benar, tetap di dalam kumanggat, tetap di dalam lumpur dosa. Itu yang Tuhan nggak suka orang-orang seperti ini. Amin. Undangan sudah diberikan kepada semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Tapi pakailah pakaian pesta untuk menghargai undangan Tuhan. Nah saudara, kita tuh seperti ya gelandangan yang diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Tuhan itu sangat baik. Dia angkat kita dan dia ajar kita supaya kita meninggalkan cara hidup gelandangan. Cara hidup yang berdosa. Amin. Ya, di mana ayatnya ada? Di dalam 1 Petrus kita baca ya. 1 Petrus pasal 1. Ayat 18. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18
dan 19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dengan darah Yesus, setelah ditebus, kita juga diajari untuk meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Jadi kurang apa Tuhan itu, saudara? Kurang baik apa Tuhan itu, saudara? Kita yang harusnya binasa, diangkat oleh Dia menjadi anaknya. Diundang masuk ke dalam perjamuan itu. Cuma kita masih banyak alasan. Mau ngurus inilah, ngurus itulah. Ayo Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan utama kita itu ya Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan utama kita itu melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Amin. Di mana sudah melakukan di rumah, di tempat pekerjaan saudara, di tempat pelayanan saudara, dimanapun kita berada. Ya, ini yang paling utama. Ini pekerjaan utama kita, melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau membangkitkan gairah kita ini. Sebab di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, artinya orang yang masih mau hidup dalam dosa, itu akan semakin jahat. Kenapa saudaraku? Karena dunia ini semakin jahat, akan menyeret orang-orang yang mau melakukan dosa. Akan semakin hebat. Orang-orang yang mengaku percaya Tuhan bisa membungkus kejahatannya dengan isu keberagamaan, dengan topeng keberagamaan. Bahkan sekalipun pendeta seperti saya. Sudah bukan menjadi rahasia lagi saudara. Banyak yang melakukan perbuatan dosa. Tetapi saudaraku, orang yang mau hidup kudus, justru Tuhan akan bawa semakin kudus dalam hidupnya. Amin. Semakin kudus. Orang yang mau hidup kudus akan semakin hidup kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita mau bertobat sungguh-sungguh. Kita tidak mau menjadi sampah abadi. Kita mau di mana Yesus berada, kita pun berada. Ingat saudaraku, keinginan Tuhan Yesus ini harus juga menjadi gairah hidup kita. Nggak ada gunanya kalau Tuhan mengingini kita berada di mana Ia berada, tapi kita sendiri nggak mau. Tuhan nggak bisa paksa kita. Jadi kalau saudara nggak mau bersama dengan Tuhan, Tuhan nggak bisa paksa kita. Makanya saudaraku, kita sering diajarkan oleh Bapak rohani kita untuk merindukan sorga. Merindukan sorga itu bukan mau cepat-cepat mati, saudara ya. Merindukan sorga lalu, ya kita mau cepat-cepat ke sorga. Justru kalau saudara mau cepat-cepat ke sorga, ya, bisa saudara nggak sampai. Karena belum tentu kehendak Allah. Artinya saudaraku, merindukan suasana itu. Merindukan kemuliaan itu. Merindukan bersama dengan Tuhan. Kalau kita masih berada di bumi ini, ada pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan. Seperti kata Rasul Paulus, keinginan hatiku ingin bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau saya masih harus menetap di bumi ini, berarti aku harus berbuah banyak. Orang yang tidak merindukan sorga, orang yang tidak merindukan berada di mana Yesus berada, nggak bisa bersama dengan Yesus. Kenapa bisa begitu? Ya, karena dia pasti tidak akan taat, hidupnya nggak akan taat.
Saya pernah nyampaikan satu perumpamaan. Ya. Seorang anak yang dijanjikan oleh orang tuanya kalau liburan nanti akan pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang tentu disukai oleh anak ini. Ya. Nah, ketika orang tuanya menjanjikan itu, dia juga berkata kepada anaknya, ya, awas kamu jangan nakal lagi. Kamu jangan, kalau disuruh makan, jangan tidak makan. Jangan mandi telat. Kalau kamu lakukan itu, kamu nggak akan diajak. Kamu akan ditinggal untuk jalan-jalan sama papa mama. Ya, anak yang rindu ke tempat ini, ya, pasti dia takut untuk mandi telat, nggak makan, ya bandel, karena dia mau ke tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, analogi ini mungkin tidak 100% tepat ya. Tetapi saudaraku, ini membawa kita berpikir. Kalau orang yang mau ke surga, mau berada di tempat di mana Yesus berada, nggak mungkin dia hidup sembarangan. Karena orang yang hidup sembarangan tuh nggak bisa sama Tuhan Yesus. Orang yang hidup tidak taat kepada Allah tuh nggak bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Nah saudaraku, nah pertanyaan sekarang, kita serius enggak mau ke surga? Ya. Maka kadang saudara ya, ada dilema kalau pendeta, khususnya yang saya alami. Kalau misalnya melayani orang yang meninggal, nah ini saudaraku dilema. Kalau orang meninggal kan kata-katanya harus bagus. Yang meninggal ini Bapak Ibu Saudara pasti diterima di sisi Tuhan. Nah ini saudara. Kalau orang itu nggak beres, hidupnya jahat yang kita tahu, so dilayani. Ini nggak masuk surga, bisa dilempar sendal kita sama keluarganya. Nah Bapak Ibu Saudara ya, kita mau nanti kita berada di tempat pembaringan terakhir. Ya, orang yang melayani kita, atau saya yang melayani saudara, atau saya juga dilayani oleh pendeta lain. Ya, nggak tahu siapa duluan. Ya, kita layak. Orang yang melayani berkata, orang yang berbaring di hadapan kita pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Hidupnya, selama hidupnya, dia mengasihi Allah, dia takut Allah, dia hidup benar. Dia meninggalkan dosa, dia melayani Tuhan. Ya, meskipun saudaraku secara keseluruhan ya, kita memang tidak mengerti, tidak tahu bagaimana keberadaan orang tersebut. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi tentu ada buah yang bisa kita lihat. Ya. Ini kadang dilemanya saudaraku. Kalau pelayanan, penghiburan, penguburan saudara ya, seorang pendeta harus menyampaikan hal-hal yang baik. Makanya untuk amannya, kadang saya tidak pernah singgung ya tentang orang yang meninggal ini, saudara. Nah ini saudara, biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memperhatikan hal ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan Tuhan Yesus berkata, aku mau di mana aku ada, kamu pun ada. Kalau Tuhan Yesus memiliki satu gairah, compassion yang begitu tinggi, lalu menyelamatkan kita dan punya kerinduan yang begitu dalam untuk kita, ya, apa yang membuat kita untuk bisa mengimbanginya, saudaraku? Ya, apakah kita mau mengimbangi kerinduan Tuhan itu, meresponi kerinduan Tuhan itu, saudaraku? Tuhan ingin di mana Dia ada, kita ada. Dan apakah kita juga menginginkan di mana Dia ada, kita ada? Seberapa gairah kita akan kerinduan
seperti Tuhan Yesus rindukan, saudara. Ini perkara yang sangat serius yang harus kita pikirkan. Ya. Perkara yang serius yang harus kita pikirkan, saudara. Ini menentukan nasib kekal kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kadang ayat-ayat perkataan seperti ini mudah atau disalah mengerti oleh orang Kristen. Seolah-olah kalau Tuhan Yesus sudah ada, ya, kita juga pasti berada di situ. Padahal kita belum tentu punya keinginan di mana Tuhan berada dan kita ada. Dan kita mau lihat satu ayat ini, saudaraku ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4 perhatikan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, saudara sudah tahu jalan ke situ? Nah ini saudara. Lalu kalau saudara baca, ya kan ini ayat 5 kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk kita datang berada di mana tempat Tuhan berada, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Yesuslah jalan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dia hidup. Bukan sekedar beragama Kristen, tetapi saudara hidup seperti dia hidup. Ada amin saudaraku, akulah jalan. Ya. Banyak orang Kristen salah berpikir begini ya. Kalau Yesus berkata akulah jalan, ya sebatas dia jalan satu-satunya jalan keselamatan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hidup seperti dia hidup. Akulah jalan berarti kita harus mengenakan hidupnya. Tidak sekedar mempercayai dia. Oh ya Yesus jalan kebenaran hidup, ya sudah. Tapi saudaraku kita mengenakan hidupnya. Makanya saudara, seperti yang minggu ini kita lakukan, ya, ada sakramen perjamuan kudus. Kenapa kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus? Kenapa kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus? Ya, itu artinya saudara mengenakan hidup Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Itu harafiah, bukan berarti kita ramai-ramai makan tubuh dan darah Yesus. Kanibal kali kita kan. Artinya saudaraku, hidupnya bisa dikenakan di dalam hidup kita. Ada amin saudaraku? Hidupnya bisa dipraktekkan di dalam hidup kita. Ya. Jadi bukan kita benar-benar makan tubuh Yesus dan darah Yesus secara harafiah, saudaraku. Ya. Oke, kita baca satu ayat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Hidup seperti dia hidup. Ya. Kamu tahu jalan ke situ, saudaraku. Ya. Jangan sampai kita tidak tahu jalan ke situ. Artinya, saudara, kamu tahu jalan ke situ, ya, supaya suatu saat dia datang, saudaraku. Kita orang-orang yang layak dijemput Tuhan, itu maksudnya. Bukan berarti saudara, kemana nih alamat surga ini?
Kemana nih alamat sorga? Saudara kalau mau sampai ke sorga, ya Tuhan Yesuslah jalannya saudaraku. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah ini berhubungan dengan Kolose pasal 3 ya, ayat 1. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Yesus, pikirkan perkara-perkara di atas. Ya. Nah ini kembali lagi orang yang merindukan sorga. Merindukan hal-hal sorgawi. Nah Bapak Ibu Saudara, nah ini yang mau kita lakukan. Ini yang mau terus kita isi dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Saudara? Kita ini berlomba. Tanpa sadar dunia juga memberikan gairahnya terus lewat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya. Jadi masalah-masalah di dunia ini, ya, kehebohan di dunia ini membuat saudara tuh lupa perjalanan saudara. Jangan sampai perjalanan kita akhirnya masuk kubur, lalu kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan atau bersama dengan Tuhan di kekekalan. Ayo Bapak Ibu Saudara, ya, jangan sibuk dengan masalah kita sendiri. Sudahkah engkau menerima undangan Tuhan? Sudahkah engkau mempersiapkan pakaian pesta itu? Jangan sampai kita ditemukan Tuhan di dalam keberdosaan kita. Ya. Ada satu pujian ya, coba kita nyanyikan sebentar ya. Ya, di E minor ya, E minor. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani dengan rela, hati aku jalani. Di masa hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, justru kita harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Mengakhiri jalan hidup dunia bukan berarti saudara enggak bekerja lagi. Saudara tiap hari ada di kamar doa, enggak saudaraku. Enggak, bukan begitu saudara. Yang benar fokus hidup saudara jadi berubah. Hidup saudara itu bukan hidup untuk hari ini, untuk hari esok. Yang saudara nantikan itu kemuliaan kekal, bukan kekayaan, kehormatan. Dihargai oleh orang, diterima oleh orang saudara. Kita sudah harus mengakhiri itu. Ya. Biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Amin saudara yang terkasih. Ya. Sering kita mau meninggikan diri kita, justru nampak rendahan saudara. Nampak rendahan. Banyak orang ingin tampil seperti orang kaya. Tapi sesungguhnya dia bukan orang kaya. Ya. Biar Tuhan yang meninggikan kita. Di refnya saudaraku. Takkan sekalipun menoleh ke belakang. Dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku harus sungguh-sungguh, harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi
Yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih. Saudara jangan bingung kenapa gereja ini mengajarkan hal-hal seperti ini. Wah kok begini ya Pak, gereja GSKI ajarannya begini semua. Kalau gereja sana kok kita diberkati berkat Tuhan, kita semakin kaya, semakin diberkati. Bapak Ibu Saudara, gereja ini mempersiapkan saudara layak untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan itu tidak membuat saudara tidak produktif. Saudara juga harus bekerja. Hidup benar. Ketika saudara hidup benar, saudara berusaha. Usaha saudara, tempat saudara pasti dicari orang. Karena saudara orang benar, orang jujur. Yang berdagang dengan jujur. Ada amin saudara? Ya. Enggak membuat saudara tidak produktif. Jadi ketika saudara ingin berada di mana Yesus berada, saudara pasti hidup suci, hidup kudus. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang masih melakukan dosa, tinggalkan. Itu menghalangi saudara untuk bersama dengan Yesus. Amin. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Di hadapan Yesus ada hadirat Bapa yang kudus. Nggak bisa saudara. Saudara nggak hidup kudus, saudara bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Nggak ada itu rumusnya saudara. Kalau ada hamba Tuhan, gereja yang memberitakan saudara bisa bersama dengan Yesus walaupun saudara nggak hidup kudus. Ya, itu bukan kebenaran. Nggak bisa saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita mau berjuang. Amin. Ya, kita diangkat dari lumpur dosa. Saudara saya adalah orang yang sangat-sangat hina karena dosa. Tapi Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa. Kita yang hina ini Tuhan angkat. Dan Tuhan sanggup mendidik kita. Menjadi orang yang bermartabatkan sorgawi. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani dengan rela, hati aku jalani. Tak sekalipun, takkan sekalipun menoleh ke belakang. Dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini. Aku hanya melumpah. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesempatan kita hari ini, jika kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menggunakan logika kita dengan baik saudara. Inilah kesempatan kita untuk merubah diri kita. Jangan terlambat ketika kita sudah tidak punya kemampuan.
tidak sanggup lagi untuk mengubah diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sungguh-sungguh merindukan di mana Yesus berada, kita pun berada. Kalau saudara rindu di mana Yesus berada, saudara berada, kita akan tinggalkan dosa. Kita akan tinggalkan kewajaran dunia ini, saudaraku. Kita akan tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kesempatan ini kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memperagakan, yang telah memberi contoh bahwa Ia mau hidup dan bisa hidup seperti yang Allah Bapa inginkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Engkau telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha tinggi, maha besar. Kami rindu ya Tuhan. Di mana Engkau berada, kami berada. Mari terus tolong hidup kami Tuhan, agar hidup kami bersih di hadapan. Haleluya. Cuma Tuhan silakan duduk kembali. Dalam hadirat Tuhan kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, di hadapan kami ada roti yang melambangkan tubuh Yesus, anggur yang melambangkan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberkati roti dan anggur ini menjadi alat anugerah bagi kami, untuk kami mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah mempersembahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami mau terima tubuh Tuhan, darah Tuhan, hidup Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di jalan terjar berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia ikut salibnya. tak sepatah Walaupun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhan Yesus juru selamatmu. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. di jalan terjar berdebu, Di jalan terjar berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia ikut salibnya. tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosa, sesungguhnya gantikan tempat, agar aku tak binasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Karena dosa, sesungguhnya deritamu
gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita berdoa di hadapan Allah Bapa di surga. Bapa, saat ini kami mengangkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Kami mengakui dan kami percaya Tuhan bahwa 2000-an tahun yang lalu Bapa, Engkau telah mengutus putra kesayangan-Mu terpaku mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini menjadi alat anugerah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Silakan turunkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara. Mari ucapkan doa yang saya ucapkan. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk. Oleh korban Yesus, aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya Bapa menerima aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan segenap hidup selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya kedatanganmu, amin ya Allah. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita ini menunjuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Makanlah. Selanjutnya kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Anggur di tangan kita ini menunjuk darah Kristus yang telah ditumpahkan. Minumlah. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tata yang tinggi. Malaikat Tuhan, serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga menyembah. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tata yang tinggi. Malaikat Tuhan, haleluya. Serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga menyembah. Mulia Engkau Tuhan. Mulia, 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 mulia Engkau Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah kita sebelum meninggalkan tempat ini, kita diberkati oleh Allah Bapa yang di tempat yang maha tinggi. Umatnya yang telah ditebus, umat kepunyaannya, umat yang kudus di hadapan Allah. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Roh Kudus memberkati engkau di dalam segala kehidupanmu. Berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan dalam hidupmu mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa,
ku lakukan segenap jiwa.